so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with her head down. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Desmayanti dari kelompok 5 kelas 1C akan mempresentasikan mengenai materi peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai latar belakang diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Latar belakang diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah merujuk pada salah satu hadis Ghadir Hum. Penganut paham Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW dengan jelas menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat karena beliau menginginkan keturunannya yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam. Setelah khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan wafat terbunuh, masyarakat di kota Madinah ramai-ramai untuk membayat Ali sebagai khalifah. Biografi beliau yang bernama lengkap Ali ibnu Abu Thalib, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hashim, ibnu Abdul Manaf al-Hashim al-Quraisy. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, seorang pemimpin Bani Hashim dan merupakan saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad yang termasuk ke dalam Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki 3 orang kakak laki-laki, yaitu Thalib, Aqil, dan Ja'far. Beliau dilahirkan di Ka'bah pada 13 Rajab tahun 21 sebelum Hijriah atau tahun 599 Masehi. Sewaktu lahir, ia diberi nama Haidar atau Haidoroh oleh sang ibu yang berarti singa, namun digantikan menjadi nama Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung oleh sang ayah. Beliau terkenal dengan kecerdasannya dan kemampuannya dalam menguasai berbagai masalah keagamaan. Oleh karenanya beliau mendapat gelar The Lion of God atau The Lion of Hearted yang berarti singa Allah. Beliau menikah dengan Fatimah binti Muhammad dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum, dan Muhsin. Setelah Fatimah wafat, beliau menikah dengan beberapa wanita lain. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada malam Jumat 18 Zulhijjah membuat suasana di kota Madinah menjadi tidak kondusif. Pada saat itu terjadi pengelompokan masyarakat yang membuat suatu perkumpulan. Di bagian kaum pemberontak membuat suatu perkumpulan, dan di bagian lain kaum Ansor dan Muhajirin termasuk tabi'in dari kota Madinah membuat suatu perkumpulan. Mereka berusaha untuk secepat mungkin memilih seorang khalifah dan dilakukan di kota Madinah sebagai ibu kota Islam. Dalam suatu perkumpulan permusyawaratan, Ibnu Rahman bin Auf menetapkan Ali sebagai khalifah. Namun pada saat itu Ali bin Abi Thalib menolak untuk dibayat menjadi seorang khalifah. Tetapi karena pada masa itu para sahabat yang lain enggan untuk dibayat menjadi khalifah dan tidak ada orang yang dapat dipercaya selain Ali, maka beliau juga beranggapan bahwa jika pada masa itu umat Islam tanpa adanya seorang pemimpin, maka dikhawatirkan umat Islam akan kembali pada masa kebodohan. Oleh karenanya, Ali bin Abi Thalib menerima untuk dibayat di Masjid Nabawi pada tanggal 25 Zulhijjah atau tahun 656 Masehi dalam suasana yang masih kacau. Terhadap pengangkatan Ali bin Abi Thalib, terdapat suatu perkumpulan kecil masyarakat yang enggan untuk menerimanya, yaitu Bani Umayyah.
Hal ini disebabkan karena adanya dendam masa lalu antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah untuk menyebarkan Islam, terdapat pemuda-pemuda dari kaum Bani Umayyah yang tewas dalam peperangan melawan Islam. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun 9 bulan, dan beliau wafat terbunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam dalam perang Siffin yang diselesaikan dengan jalan tahkim pada 19 Ramadan atau tahun 661 Masehi di Kufah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hafni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafni Masito. Saya dari kelompok 5 kelas C, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keberhasilan yang dicapai dan pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Keberhasilan yang dicapai Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Tentunya seorang pemimpin menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, ternyata pejabat-pejabat tersebut banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau yang disebut dengan Baitul Mal. Yang ketiga adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Nah, pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, doma, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Nah, untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, untuk selanjutnya adalah di bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Nah, pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Perang Unta yang terjadi pada 35 Hijriah atau 4 Desember 556 Masehi. Pemberontakan ini adalah pemberontakan yang terjadi sesama kaum muslimin yang pertama dalam sejarah Islam dan menelan korban sebanyak 10.000 jiwa. Peristiwa ini terjadi di Khuraibah dekat Basroh. Nah, disebut Perang Unta karena Ummul Mukminin Aisyah sejak berangkat dari Mekah sampai ke pertempuran berada dalam sekedup Al-Haudaj yang dipikul unta, sedangkan pasukan besar yang dipimpinnya mengendarai kuda dan unta. Nah, kemudian pada peperangan ini kemenangan berada di pihak Ali, Tolha dan Zubair terbunuh, dan Aisyah dipulangkan kembali ke Madinah dengan hormat. Nah, selanjutnya adalah Perang Siffin yang terjadi pada 7 bulan Safar. Perang ini terjadi disebabkan munculnya perbedaan selisih antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, dalam perang ini, tentara Ali berhasil mendesak Muawiyah sehingga kemenangan sudah di depan mata. Namun, tangan kanan Muawiyah meminta perdamaian. Perdamaian atau musyawarah ini dikenal dengan tahkim. Akibat keputusan ini, pasukan Ali terpecah menjadi dua, yaitu pasukan yang tetap setia kepada Ali, dan yang kedua adalah kaum Khawarij memilih keluar dari pasukan Ali. Beliau tetap menjabat di Kufah sampai wafat, dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam al-Muradi, dan Muawiyah menjadi khalifah di Damaskus sebagai realisasi hasil keputusan tahkim.
Nah, untuk yang selanjutnya ada Perang Nahrawan. Nah, kaum Khawarij menentang keras penyelesaian perang Siffin melalui tahkim. Mereka menginginkan perang tetap dilanjutkan dan Ali berhasil menumpas mereka pada 38 Hijriah atau sekitar 659 Masehi. Karena kekalahan ini, Khawarij semakin benci terhadap Ali. Mereka serempak melakukan pembunuhan pada dini hari saat sholat subuh 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ali ibnu Abi Thalib terbunuh dalam perjalanan menuju Masjid Agung di Kufah. Beliau wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi dalam usia 63 tahun.